Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengganti kami yang kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus telah membuktikan bahwa tuduhan setan salah. Kami sebagai manusia bisa menuruti akan hukum-Mu ya Bapa, asal kami terhubung kepada Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 15 Agustus 2024 berjudul Pengganti yang Kudus. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Betapa menariknya pertentangan ini disaksikan oleh malaikat-malaikat surga dan dunia-dunia yang tidak berdosa, ketika kehormatan hukum dibenarkan, bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk alam semesta surga. Pertentangan ini harus diselesaikan selamanya. Persekutuan kegelapan juga sedang menantikan peluang untuk menang atas ilahi dan manusia pengganti umat manusia. Namun, setan hanya mencapai tumitnya saja. Dia tidak bisa menyentuh kepalanya. Pada saat kematian Kristus, setan melihat bahwa dia telah dikalahkan. Dia melihat bahwa karakter aslinya terungkap dengan jelas di hadapan seluruh surga, dan bahwa makhluk surga dan dunia yang Allah ciptakan akan sepenuhnya berada di sisi Allah. Dia melihat bahwa prospek pengaruhnya di masa depan dengan mereka akan hilang sama sekali. Kemanusiaan Kristus akan menunjukkan selama-lamanya pertanyaan yang menyelesaikan pertentangan ini. Dengan mengambil alih alamiah kita dalam kondisi kejatuhannya, Kristus sama sekali tidak mengambil bagian dalam dosanya. Dia tunduk pada kelemahan dan kekurangan yang mencakup umat manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menyanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Ia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sama dengan kita. Ia telah dicobai, namun dia tidak mengenal dosa. Dia adalah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Sekiranya setan setidaknya secara khusus menggoda Kristus untuk berbuat dosa, ia pasti sudah meremukan kepala juru selamat. Karena itu, dia hanya bisa menyentuh tumitnya. Seandainya kepala Kristus disentuh, harapan umat manusia akan musnah. Murka ilahi akan menimpa Kristus sama seperti murka yang menimpa Adam. Kristus dan jemaat tidak akan mempunyai pengharapan. Kita seharusnya tidak khawatir mengenai alamiah manusia Kristus yang tidak berdosa. Iman kita haruslah iman yang cerdas. Memandang kepada Yesus dengan keyakinan yang sempurna, dengan iman yang penuh dan seutuhnya kepada korban pendamaian. Hal ini penting agar jiwa tidak terselubung dalam kegelapan. Pengganti yang kudus ini mampu menyelamatkan sepenuhnya, karena dia mempersembahkan kepada alam semesta yang menakjubkan kerendahan hati yang sempurna dan lengkap dalam karakter manusiawinya, dan penurutan yang sempurna terhadap semua persyaratan Allah. Dikutip dari Selected Message, jilid 1 halaman 255 dan 256. Demikian renungan kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang setan, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 143 tahun 1897 paragraf pertama. Di sorga, setan telah menyatakan bahwa dosa Adam menyingkapkan bahwa manusia tidak dapat menuruti hukum Allah, dan ia berusaha untuk membawa alam semesta bersamanya dalam keyakinan ini. Perkataan setan tampaknya benar, namun Kristus datang untuk menyingkapkan kedok si penipu. Dia menyadari bahwa melalui pencobaan dan perselisihan mengenai tuntutan setan dalam konflik besar tersebut, dia dapat menunjukkan bahwa tebusan telah ditemukan. Setan menuduh bahwa sulit bagi manusia untuk menuruti hukum Allah. Tetapi tebusan yang telah ditemukan itu, yang adalah anak Allah yang kekasih, datang untuk buktikan bahwa ajaran setan itu salah. Dalam paragraf 2 dikatakan, Kristus datang ke bumi mengambil kemanusiaan dan berdiri sebagai wakil manusia untuk menunjukkan dalam pertikaian dengan setan bahwa dia adalah seorang pendusta dan bahwa manusia, sebagaimana Allah menciptakannya, terhubung dengan Bapa dan Anak, dapat menuruti setiap tuntutan Allah. Melalui hambanya, dia menyatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa sebagai manusia yang memiliki alamiah yang telah jatuh, masih bisa menuruti hukum Allah. Sebab Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapanya, demikian juga kita. Bila kita terhubung dengan Bapa dan Anak, kita pun bisa menuruti hukum Allah. Perhatikan, untuk kita dapat menuruti hukum Allah, yang kita butuhkan adalah terhubung kepada dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Bagaimana caranya? Oleh menerima Roh Anak Allah. Dengan menerima Roh Anak Allah yang kudus, kita menerima kehadiran Bapa juga, sebab Bapa sudah terlebih dahulu di dalam Anaknya. Nah, mengapa Yesus disebut pengganti yang kudus? Dalam paragraf 3 dikatakan, sungguh suatu pemandangan yang tak terkira untuk dilihat dari sorga. Kristus yang tidak mengenal sedikit pun noda moral atau kekotoran dosa, mengambil alamiah kita dalam kondisinya yang sudah rusak. Ini adalah penghinaan yang lebih besar daripada yang dapat dipahami oleh manusia terbatas. Dia adalah yang mulia di sorga. Namun dalam rencana ilahi, dia turun dari kedudukannya yang tinggi dan suci untuk mengambil kemanusiaan agar kemanusiaan dapat menyentuh umat manusia dan keilahian digabungkan dengan kemanusiaan dapat meraih keilahian. Inilah salah satu pelajaran yang akan kita pelajari di masa kekekalan nanti. Yang kudus dan dimuliakan di sorga rela turun dan tinggalkan sorga dan mengambil alamiah manusia yang telah jatuh agar menjadi pengganti yang kudus dan menghubungkan kembali kemanusiaan dengan keilahian. Namun, meskipun Yesus sebagai pengganti yang kudus mengambil alamiah kita yang telah jatuh, Roh Nubuat berkata dalam paragraf 7, dengan mengambil alamiah manusia yang berada dalam kondisi kejatuhannya, Kristus sama sekali tidak ikut serta dalam dosa manusia. Dia tunduk pada kelemahan dan kelemahan daging yang mencakup umat manusia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ayat 17. Dia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan-kelemahan kita, dan dalam segala hal dia dicobai sama seperti kita, namun dia tidak mempunyai noda. Inilah kebenaran-kebenaran Roh Nubuat yang dituliskan berdasarkan Alkitab sebagai bukti bahwa Yesuslah pengganti yang kudus. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 241 paragraf 5. Pengganti yang kudus ini mampu menyelamatkan sepenuhnya, karena dia mempersembahkan kepada alam semesta yang menakjubkan kerendahan hati yang sempurna dan lengkap dalam karakter manusianya, dan penurutan yang sempurna terhadap semua persyaratan Allah. Yesus, pengganti yang sempurna, pengganti yang kudus, membuktikan bahwa tuduhan setan salah. Manusia dalam kondisi alamiahnya yang telah jatuh
masih bisa menuruti dengan sempurna hukum-hukum Allah. Dan kita pun bisa, asal kita terhubung dengan dua oknum ilahi, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Mengapa kita perlu Bapa dan Anaknya? Paragraf 8 berkata, kuasa ilahi diberikan kepada manusia agar ia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan terbebas dari kerusakan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Inilah sebabnya mengapa manusia yang bertobat dan percaya dapat dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Inilah pentingnya kita terhubung dengan Bapa dan Anaknya. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kita menerima kuasa ilahi, agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan sebagaimana Yesus, kita dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna. Dan disinilah Roh berperan. Roh itu bukan oknum lain, tetapi Rohnya Yesus. The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1881 paragraf 4 berkata, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang benar-benar bersatu dengannya, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Inilah kebenaran tentang pengganti yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Dia telah buktikan tuduhan setan salah, dan Dia berikan kepada kita kuasa ilahi, yaitu Rohnya yang kudus, agar kehidupan kita juga menjadi bukti bahwa tuduhan setan adalah salah. Dia adalah pendusta. Kita menang sebagaimana Yesus menang bila kita bersatu dengan Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, yang membuktikan setan salah. Ajarannya yang menyatakan manusia tidak akan mampu menuruti hukum Allah adalah dusta. Yesus telah datang ke dunia ini dan buktikan bahwa manusia dalam kondisinya yang telah jatuh dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna, asal terhubung dengan Bapa dan Anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima kuasa ilahi. Kami dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melawan semua nafsu, sehingga kami pada akhirnya dapat menuruti hukum-Mu dengan sempurna, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.